Halo semuanya, halo, nama saya Lucky. Di sini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara untuk membuat undangan blanko atau mengisi undangan blanko. Oh ya, sebelumnya disclaimer bahwa saya tidak di-endorse sama sekali, ya kali di-endorse. Untuk undangannya seperti ini teman-teman. Undangan blanko ini dibuat oleh Gria Blanko Indonesia. Nah, untuk undangannya seperti ini. Ini bagian terdiri dari dua bagian amplop dan bagian isi. Nah, untuk bagian amplop sendiri seperti ini, belakangnya kosong. Nah, sedangkan untuk bagian isi, bagian luarnya seperti ini. Lalu kalau ini bagian luarnya dan bagian dalamnya seperti ini. Oke, langsung saja saya akan ke tutorialnya. Nah, pertama yaitu adalah persiapan. Hal-hal yang perlu dipersiapkan yaitu teman-teman harus men-scan undangan ini dan naskah. Naskah sendiri didapatkan dari pengantin, baik itu nama, alamat, tanggal akad nikah ataupun tanggal resepsi. Dan juga di dalam naskah kita harus membuat kata-kata yang akan kita masukkan ke dalam undangannya. Nah, saya membuatnya di dalam notepad dan saya ketik sehingga saya dapat mengaksesnya berkali-kali waktu membuat undangan tanpa harus mengetikkannya lagi. Untuk scan sendiri, teman-teman tidak harus men-scan, bisa teman-teman foto dengan HP lalu diimport ke komputer lalu dimasukkan di CorelDRAW. Nah, ini adalah scannernya. Oh ya, jika teman-teman membeli katalog undangannya secara langsung di Gria Blanko Indonesia, teman-teman juga mendapatkan filenya langsung. Nah, ini contoh filenya dari sananya. Tapi saya tidak akan membagikan filenya karena yang harus membagikan file itu bukan saya, tapi Gria Blankonya langsung. Tapi saya tidak akan menggunakan template yang sudah dibagikan karena menurut saya ini tidaklah unik dan penataan tempatnya itu agak kurang, hingga saya akan membuatnya lagi pula kalau yang dibagikan dari Gria Blanko Indonesia ini backgroundnya ini masih putih ya, hitam putih, sehingga kalau kita approve ke klien atau pemesan mungkin mereka akan sedikit kecewa, kok hitam putih. Nah, kalau kita scan sendiri dengan HP atau dengan scanner itu bisa full color teman-teman. Nah, setelah teman-teman masukkan di CorelDRAW, perlu teman-teman buat garis pembantu atau guidelines seperti ini teman-teman. Contoh garis pembantunya itu seperti ini. Oh ya, pertama saya akan mendesain bagian sampulnya. Nah, ini garis pembantunya seperti ini saja, kotak. Garis pembantu atau bisa disebut juga dengan area cetaknya. Lalu untuk bagian luarnya, ini bagian luar, masukkan. Nah, untuk bagian luarnya juga kita buat guidelines-nya atau area cetaknya. Ini area cetaknya seperti ini. Dan untuk bagian sampingnya seperti ini. Ini masih bagian luar ya. Lalu bagian dalam juga kita buat area cetaknya. Area cetaknya ini dibagi menjadi dua bagian, kiri dan kanan. Nah, bisa teman-teman zoom. Ini tekuannya seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita masuk ke pengisian data. Oke, saya akan membuatnya bagian cover dahulu. Seperti biasa kita harus menempatkan undangan. Nah, menempatkan tulisan undangan. Lalu kita ganti fontnya undangan atau the wedding. Lalu yang perlu dimasukkan yaitu nama panggilan pengantin perempuan dan laki-laki. Seperti biasa kita ganti fontnya, lalu kita perbesar, lalu kita sesuaikan letaknya. Mungkin seperti ini teman-teman. Mungkin kita perbesar lagi. Langkah selanjutnya yaitu menempatkan kepada yang terhormat untuk penempatan label. Ini saya copy saja karena saya sudah menuliskan naskahnya. Kita ganti fontnya. Lalu kita buat sesuai dengan selera kita. Nah, mungkin seperti ini. Mungkin ini kita perbesar lagi. Lalu untuk ukuran label itu ini 64 x 32 mili atau 6,4 kali 3,2 cm. Lalu kita buat melengkung sudutnya dengan cara ini shape tool, lalu bagian sudutnya kita tarik ke dalam. Kita buat 0,7 poin ketebalan garisnya. Lalu bagian bawah kita masukkan ucapan mohon maaf kalau ada salah dalam penulisan nama, alamat dan gelar. Kita perkecil, kita sesuaikan lagi, mungkin segini cukup. Nah, lalu kita sesuaikan layoutnya, kurang naik. Mungkin teman-teman bisa menambahkan tanggal resepsinya. Lalu kita hias.
Lalu teman-teman bisa mengubah jaraknya agar terlihat lebih enak dipandang. Oke, untuk sampulnya ini sudah cukup. Lalu lanjut ke pengisian bagian dalam atau pengisian isinya. Mengapa bagian isinya terlebih dahulu? Karena naskah-naskah yang penting itu terdapat di bagian dalamnya. Seperti bagian nama orang tua lengkap, nama lengkap, itu semua ada di bagian dalam. Nah, ini saya paste saja untuk naskahnya. Saya sudah membuat naskahnya ini. Kita copy paste saja. Ini kita pastekan nama pengantin pria dulu, karena ini bertempatan di rumah pengantin pria. Kita ganti fontnya. Oh ya teman-teman, untuk fontnya sendiri harap gunakan font yang free license ya. Ini saya download font di Google Font, dan beberapa saya download juga, saya beli di Creator Conference kemarin. Nah, kita masukkan juga nama orang tua dan juga alamat. Semua data ini opsional ya, tergantung dari permintaan pasangan pengantin pria dan pengantin laki-laki. Nah, kalau sudah menuliskannya di Notepad itu sangat mudah teman-teman, karena kita hanya tinggal copy paste saja tanpa mengubah bentuk font maupun ukuran font. Dan untuk bagian dengan ini atau dan ini bisa kita buat variasinya teman-teman. Contohnya seperti ini, bisa menambahkan cincin atau menambahkan ornamen seperti ini atau seperti ini, atau dapat menambahkan ornamen dedaunan ataupun bunga. Di video kali ini saya akan menambahkan ornamen cincin saja teman-teman. Kita paste, lalu kita geser cincinnya ke sini. Ini dan ini kita hapus saja. Untuk variasi selalu saya tekankan sekali lagi, tergantung kreativitas teman-teman sendiri. Jangan terlalu terpacu terhadap saya. Oke, lalu masukkan akad nikah. Sebelum itu kita masukkan ini naskahnya dahulu, tinggal paste lagi. Lalu kita sesuaikan, lalu kita masukkan akad nikah. Ini untuk akad nikah untuk pembeda saya ganti fontnya, font Cerat. Lalu kita buat variasi dari akad nikah ini teman-teman. Saya akan memasukkan pita. Akad nikah akan saya masukkan ke dalam pita. Oke, caranya seperti ini. Kita buat lingkaran menyesuaikan dengan pitanya. Lalu kita klik di bagian tulisan akad nikah, lalu ke menu teks, lalu fit text to pad, lalu kita geser ke lingkarannya. Kita sesuaikan, lalu kita klik. Kita beri warna putih, kita tempatkan di atas dengan cara shift pick up. Lalu warna lingkaran ini kita buat tanpa warna. Nah, seperti ini. Ini mungkin ukuran pitanya kurang besar, seperti ini. Lalu kita grup akad nikahnya tanggal 31 seperti biasa, 31 Desember. Mengapa 31 Desember? Itu karena sebagai penanda bahwa 31 itu tanggal maksimal dalam hari dan 12 itu bulan maksimal. Kalau saya memasukkannya 2 Januari contohnya, 0201 lah itu tanggalnya mana, bulannya yang mana, kan teman-teman bingung. Ini kita buat 12 poin. Nah, lalu kita sesuaikan, atau mungkin variasinya bisa begini saja teman-teman. Nah, kalau begini kan lebih enak. Lalu kita sesuaikan di dalam ini dengan cara Untuk video alignment atau penempatan posisi sudah pernah saya buat, bisa teman-teman tonton videonya di pojok kanan atas. Lalu bagian kanannya, bagian kanan itu biasanya lalu kembali lagi ke naskahnya dengan segala kerendahan hati, bla bla. Lalu kita sesuaikan lagi. Ini berhubung sudah ada kata resepsi di sini, bisa kita hapus, atau ini bisa kita hapus pitanya. Lalu tulisan resepsi ini kita buat melingkar, tapi di sini saja. Kita perkecil lagi, grup kita senterkan dengan resepsi. Kita buat tulisan resepsi ini tidak dengan pita, tapi dengan variasi panah. Kita buat garisnya ketebalannya menjadi 1 poin. Lalu kita gandakan atas bawah. Nah, mungkin seperti ini. Lalu bagian bawahnya ini kita tengok naskahnya. Oke, mungkin seperti ini. Untuk bahasanya bisa teman-teman cari di internet banyak, atau bisa teman-teman tiru kata-katanya milik saya ini. Kita pastekan lagi naskahnya.
Lalu di bawah kalimat naskah yang terakhir kita tambahkan turut mengundang dan hormat kami. Lalu untuk turut mengundang, itu sekali lagi juga permintaan dari pengantin pria dan pengantin wanita. Biasanya rata-rata semua hanya mengisikannya segenap keluarga. Lalu bagian luar, untuk bagian luar ini, karena semuanya sudah diisi, mungkin saya hanya akan menambahkan doa saja. Ini sudah ada ya, saya sudah pernah menuliskannya dan membuat naskahnya ini. Ini mungkin doanya ini saja. Lalu untuk bagian sini akan saya biarkan kosong. Oh, mungkin kita tambahkan nama panggilan saja mungkin di sini. Nah, untuk estetika itu tergantung dari preferensi masing-masing dan kreativitas masing-masing. Oke, untuk bagian sini kita kasih denah lokasi. Nah, saya juga sudah membuat video pembuatan denah lokasi. Bisa teman-teman tonton videonya, seperti sekali lagi ada di pojok kanan atas. Atau mungkin saya sertakan di deskripsi teman-teman. Mungkin ini kita perbesar. Nah, mungkin di sini saja. Oh, mungkin saya naikkan lagi karena yang bagian bawah ini kita beri tulisan brand kita. Dan akan saya kasih ini tulisan percetakan Tian Cetak Raja Undangan, tempatnya di Ambarawa, dan ini nomor WhatsApp-nya. Bisa kontak kalau teman-teman mau pesan undangan. Jamin harganya murah dan desainnya saya sendiri yang buat. Nah, mungkin saya tempatkan di sini saja. Lalu untuk bagian atas mungkin teman-teman bisa menambahkan doa lagi, atau teman-teman bisa menambahkan ini icon protokol kesehatan. Untuk icon protokol kesehatannya yang bagian sini, ini saya membuatnya sendiri. Untuk yang bagian sini ini saya download di Freepik. Kalau ini saya membuat sendiri dan sudah saya masukkan di Microstock. Nah, mungkin di sekitar sini. Ini masih ada bagian kosong bagian atas ini, bisa kita tambahkan kalimat seperti ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami mohon untuk wajib menggunakan masker dan menaati protokol kesehatan. Nah, mungkin seperti ini. Ini karena saya mendesainnya secara terbalik, saya agak bingung ini. Ini kita hapus keluarganya, tulisan keluarganya bukan keluarganya. Lalu tulisan stripnya ini juga kita hapus. Ini juga sama, keluarganya kita hapus lagi. Lalu kita sesuaikan alignment-nya. Lalu selesai sudah tutorialnya. Oh ya, jangan lupa untuk menghapus garis bantunya atau area cetaknya teman-teman. Ini garis kotak ini kita hapus dengan cara klik kanan pada mouse di bagian palette color yang ada tanda silangnya ini, maka akan hilang teman-teman. Kalau klik kiri itu kita memilih warna fill-nya, fill atau bagian dalamnya. Contohnya seperti ini. Kalau klik kiri ini. Atau bisa teman-teman lakukan dengan cara delete. Itu lebih, tapi itu tidak disarankan karena bisa sewaktu-waktu kalau kita menggunakan undangan ini lagi, kita hanya tinggal mengganti namanya saja, nama dan alamat dan nama orang tua dan tanggalnya saja teman-teman. Oh ya, jangan lupa untuk save lagi. Lalu kita grup semuanya. Lalu selesai sudah tutorialnya. Ini akan saya tunjukkan hasil yang kita desain hari ini. Nah, untuk bagian mapnya seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman pause. Lalu untuk bagian luarnya seperti ini. Bagian isi yang bagian luar seperti ini. Lalu bagian dalam isinya seperti ini. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa saya tidak akan membagikan file undangannya karena tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melatih skill dan mungkin keterampilan teman-teman dalam menggunakan Corel Draw dan keterampilan teman-teman dalam mendesain. Oke, cukup sekian video kita hari ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar jika ada pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan. Bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan membagikan tutorial ini jika dirasa sangat bermanfaat bagi yang lainnya. Terima kasih.